Selamat datang di pesan dari Saudara William Marion Branham. Para Raja Wali berkumpul bersama, surat dari Jeffersonville, Indiana, 10 Februari 2024. Kepada benih yang telah berkecambah, dapatkah Anda membayangkan betapa indahnya duduk dan mendengarkan utusan malaikat ketujuh Allah yang memberitahukan kepada Anda bagaimana dia tidak segan-segan untuk menyatakan kepada Anda seluruh nasihat Tuhan, untuk menjelaskan dengan sangat rinci tentang tarikan ketiga dan membuktikan kepada Anda bagaimana hal itu sekarang telah dibenarkan. Bagaimana Allah berfirman tentang tupai menjadi ada, sama seperti dia berfirman tentang domba jantan untuk Abraham. Bagaimana suara yang sama menyuruhnya untuk berbicara kepada seorang adik perempuan yang rendah hati bernama Heti, yang baru saja mengatakan hal yang benar dan memberitahunya bahwa suara yang sama yang berbicara kepada tupai-tupai itu berkata untuk memberikan apapun yang dia inginkan, dan lihatlah apakah hal itu tidak terjadi saat itu juga. Suatu hari ketika sedang berburu di padang gurun bersama teman-temannya, datanglah badai dahsyat yang akan memaksanya untuk pergi. Namun Tuhan berbicara kepadanya dari bibir ke telinga dan berkata, "Aku menciptakan langit dan bumi, aku meredakan angin ribut di atas lautan." Betapa ia melompat dan melepaskan topinya ketika suara itu berkata kepadanya, "Berbicaralah kepada badai itu, maka badai itu akan berhenti. Apapun yang Anda katakan, itulah yang akan terjadi." Dia tidak pernah mempertanyakan suara itu, tetapi berbicara dan berkata, "Badai, berhentilah." Dan matahari bersinarlah dengan normal selama 4 hari sampai kami keluar dari sini. Tidak lama setelah dia mengatakannya, hujan es, salju, dan semuanya berhenti. Dalam sekejap, matahari yang terik menyinari punggungnya. Angin berubah dan awan-awan seperti sesuatu yang mistik terangkat ke udara, dan matahari bersinar dalam beberapa menit. Kemudian dia akan menceritakan bagaimana 16 tahun sebelum hal itu terwujud, Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa ada sebuah kista di ovarium kiri Sister Branham. Dan mengapa kista itu ditempatkan di sana? Bagaimana mereka berdoa dan berdoa agar Tuhan mengambilnya. Kemudian mereka menyadari bahwa itu hanyalah cara Allah menguji iman mereka. Kemudian tepat sebelum ovarium tersebut harus diambil melalui operasi, ia berbicara kepada Allah dan mengatakan kepadanya betapa hebatnya istri yang telah menjadi istrinya. Bagaimana dia tidak pernah mengeluh karena dia tidak pernah berada di rumah. Betapa dia selalu menyiapkan segala sesuatunya untuknya ketika dia ingin pergi berburu, bersantai, dan berbicara kepada Tuhan. Kemudian dia mendengar sesuatu di dalam kamar. Ketika ia mendengar, suara itu berkata, "Berdirilah," dan mengatakan kepadanya, "Sekarang apapun yang engkau katakan, itulah yang akan terjadi." Dia menunggu sebentar, kemudian dia berkata, "Sebelum tangan dokter menyentuhnya, tangan Tuhan akan mengambil tumor itu, dan tumor itu tidak akan ditemukan." Sepersekian detik sebelum tangan dokter menyentuhnya, ia disembuhkan. Bagaimana dokter mengatakan kepadanya, "Saya ingin meyakinkan Anda, Nyonya Branham, bahwa tumor itu tidak ada di sana. Anda tidak memiliki tumor apapun." Betapa sempurnanya firman Tuhan. Mendengar dia mengatakannya kepada Anda, tidak ada lagi keraguan dalam pikirannya. Dia tahu apa itu tarikan ketiga dan tahu apa yang dilakukannya. Menurutnya itu akan menjadi suatu hal yang akan memulai iman pengangkatan untuk pergi. Bagi kita, hanya perlu hormat dan berdiam diri, karena waktunya akan segera tiba di mana Tuhan akan melakukan hal-hal besar bagi kita. Ketika saat itu tiba, ketika tekanan itu turun, maka kita akan melihat apa yang telah kita lihat untuk sementara waktu dimanifestasikan dalam kepenuhan kuasanya. Kita akan mendapatkan berkat besar itu pada hari Minggu ini pukul 12.00
siang, waktu Jeffersonville. Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi bagian dari kami saat kami mendengarkannya berpalinglah kepada Yesus. 63-1229E. Kita tidak akan berkumpul bersama untuk mendengarkan seorang pria. Ada banyak pria di jalan, dan mereka semua terdengar sama. Kita tidak akan melihat dan mendengar seorang pelayan atau gembala saja. Kita akan melihat dan mendengar Yesus. Kita akan bersatu bersama dari seluruh dunia untuk mendengar manusia itu, manusia Allah itu, Yesus dari Nazaret yang menjadi manusia, menjadi Allah, berbicara kepada mempelainya. Anda harus bertanya pada diri sendiri, apa yang Anda lihat hari ini? Apa yang Anda lihat ketika Anda melihat? Anda hanya melihat dia ketika Anda melihat dia melalui firman. Seperti apakah dia ketika dia berjalan di Galilea? Adalah hal yang sama seperti dia malam ini di Jeffersonville. Sama seperti dia di Tabernakel Branham. Apa yang Anda cari untuk dilihat? Seorang pendiri, seorang tokoh denominasi, Anda tidak akan pernah melihatnya di dalam Yesus. Apakah Anda mencari untuk melihat seorang imam yang hebat? Anda tidak akan pernah melihatnya di dalam Yesus. Tidak. Bagaimana Anda melihat Yesus? Melalui firman Allah yang dimanifestasikan. Karena dia adalah firman Allah yang dimanifestasikan. Seperti apa dia dulu, dia sekarang, dan akan selamanya. Pandanglah Yesus sekarang dan hiduplah. Itu tercatat dalam firman. Haleluya. Hanya saja kita harus memandang dan hidup. Saudara Joseph Branham. Ayat-ayat Alkitab untuk dibaca sebagai persiapan untuk mendengarkan khotbah. Bilangan 21 ayat 5 sampai dengan 19. Yesaya 45 ayat 22. Zakaria 12 ayat 10. Yohanes 14 ayat 12. Dalam 8 bahasa asing, www.branhamtabernacle.org, dan dalam banyak bahasa yang lainnya dalam www.svfellowship.info. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati Anda dan salam.